Selamat datang di situs meetfedi.com dan YouTube channel Meetfedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur pengulangan atau sering juga disebut looping atau sering juga disebut repetition. Pada bahasa C++, struktur looping itu ada tiga, yaitu struktur for, struktur while do, dan struktur do while. Ini adalah generalisasi flowchart dari struktur for. Ini adalah generalisasi dari struktur while do, dan ini yang do while. Dan ini ada contoh-contohnya, coba kita praktekkan dan kita bahas bersama bagaimana pola kerja dari struktur pengulangan ini. Baik, kita akan membahas yang struktur for dulu ya. Oke, struktur for, inisialisasi counter i, kemudian ini dibuat for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 5, i C++. Ya. Bisa juga integernya ditaruh sini, ya. Bisa juga di atas. Oke, sekarang kita bikin output programnya, belajar C++. Biar outputnya nanti turun ke bawah. Ya. Ini adalah struktur repetition for. Ya. Looping dengan struktur for. Ini ada inisialisasi counter, kemudian ini adalah bagian untuk checking logika counter, ini adalah increment, dan ini adalah kode untuk dieksekusi. Oke. Sekarang kalau kita eksekusi, coba kita eksekusi, ya, keluar belajar C++ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6 tulisan belajar C++. Ya. Di sini 5. Mengapa keluar 6? Ya, karena dimulai dari angka 0. Oke, coba kita hitung bareng-bareng sesuai dengan flowchart ini. Ya. Pertama, inisialisasi counter. I sama dengan 0. Nah, kita awali dengan I sama dengan 0. Kemudian cek logika counter. I 0. 0. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 5? True. Ya. Maka eksekusi kode. Nah, kode ini dijalankan. Cetak untuk yang pertama kali. Ya. Untuk I0. Kemudian turun increment counter. Increment I++. I++ berarti I tambah 1. I-nya 0. Ya. 0 tambah 1, 1. Kemudian dari flowchart naik ke atas. Suruh ngecek lagi ke logika counter. Ya. Dari sini kembali ke sini. Ya. Sekarang I-nya 1, bukan 0 lagi karena sudah ditambah. Ya. Di increment naik. 1. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 5? True. True kondisinya. Maka ini dicetak lagi. Ini cetak yang kedua. Kesini lagi. Turun lagi. Increment counter. Tambah lagi yang tadi 1, tambah 1. 1 tambah 1, 2. Balik ke sini lagi. Balik ke atas. Cek logika. Apakah 2 kurang dari atau sama dengan 5? Ya, true nilainya. Benar bahwa 2 kurang dari 5. Maka dieksekusi. Eksekusi lagi. Kemudian cek lagi di sini. 2 increment ya. 2 tambah 1, 3. Balik lagi ke atas. Balik lagi ke sini. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, true. Cetak lagi. Ya. Sampai yang terakhir, ini adalah 5 kurang dari atau sama dengan 5. Apabila harganya 5, kemudian di increment, ya, increment 5 tambah 1, 6.
cek logika. Apakah 6 kurang dari atau sama dengan 5? False. Maka berhenti. Nah, jadi ada 6 yang dicetak. 0, ini 0, 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 6 kali proses looping. Bagaimana kalau kita hanya ingin 5? Nah, ini ganti 1. Ya. Maka yang tercetak adalah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itulah cara kerja dari struktur for. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke struktur yang lain, yaitu while do. Ya. Ini kita buat contohnya lagi. Inisialisasi counter sama kemudian while cek kondisi, ya, cek kondisi. Nah, di sini bukan for tapi while. Kemudian di sini cek kondisi, ya, dengan logika matematika. Apakah I kurang dari sama dengan 5? Ya. Cek kondisi. Jika harganya true, maka ini dieksekusi. Kemudian increment counter sama dengan tadi I plus plus. Kemudian naik ke sini, cek kondisi. C++ naik kondisi. Oke, kita eksekusi. Inisialisasinya belum muncul, ini sama dengan 0. Ya. Oke, ada 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pola kerjanya hampir sama. Ya, 0. Di sini 0 untuk yang pertama kali. Cek kondisi. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 5? True. Eksekusi kode. Ya, ini dijalankan untuk yang 0, untuk yang pertama kali. Kemudian increment. Ya, increment counter 0 tambah 1, 1 naik ke atas. 1 naik ke atas. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 5? True. Eksekusi lagi. Cetak lagi yang kedua. Increment lagi. 1 tambah 1, 2. Cek naik ke atas lagi. 2 naik atas lagi. Apakah 2 kurang dari 5 atau sama dengan 5? Ya, true. 2 kurang dari 5. Terus, ya, sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Kapan nggak terpenuhi? Jika harganya sudah 6. Bahwa 6 kurang dari atau sama dengan 5, salah, false. Maka selesai. Oke. Bagaimana kadang kita lupa untuk menulis increment di sini. Ya. While bla 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 eksekusi program. Apa yang terjadi? Jika kita lupa menulis increment, program tidak akan pernah berhenti. Karena logikanya selalu benar. Bahwa I sama dengan 0. Ya, terus 0. Tidak akan pernah berhenti programnya. Ya, kecuali kita paksa berhenti. Ya. Kapan dia harus berhenti? Ya, kita harus punya yang namanya increment. Ya. Oke, kita eksekusi lagi. Wait, ada yang salah. Ini C++ I. Ya. Kapan kita mau 5 kali? Nah, ganti 1. Ya, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dimulai dari 1. Oke, kita sekarang menginjak yang kedua. Nah, yang ketiga, do while. Ya. Ini while do, while do. Ya. Kalau ini adalah do, kerjakan, baru dicek. Eksekusi kode, increment, cek.
Apabila true, naik. Apabila false, selesai. Oke, kita clear. Kita ganti dengan struktur do while. Integer, 0. Ya, dihapus. Di sini ada do, C++, kemudian baru dicek. Ya, I kurang dari sama dengan 5. Oke, kita eksekusi, ini akan menghasilkan 6 kali. Oh, ini kurang tanda titik koma. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita ingin menghasilkan 5 tulisan, ganti 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita amati dulu. Bedanya apa dengan while do? Do, eksekusi dulu. Ya. Do, eksekusi dulu ini, dikeluarin. Keluarkan, tulis dulu. Ini ditulis dulu. Habis itu increment. Ya. 0, maaf, kalau ini 1 ya. 1 tambah 1, 2. Cek. Apakah 2 kurang dari atau sama dengan 5? True. True nilainya. Balik lagi ke sini. Eksekusi lagi ini. Increment lagi. 2 tambah 1. Cek. Ya. Increment, cek lagi. Apakah 2 kurang dari, oh maaf, ini berarti sudah 3 tadi ya. 2 tambah 1, 3, cek. Apakah 3 kurang dari atau sama dengan 5? True nilainya. Naik lagi, eksekusi lagi. 3 tambah 1, 4. Cek di sini. Apakah 4 masih kurang dari 5? True, naik lagi. Ya. Dia akan berakhir ketika harganya 6. Apakah 6 kurang dari atau sama dengan 5? False. Ya. Bahwa 6 tidak kurang dari 5. Ya. 6 harusnya lebih dari 5. Maka false, berhenti. Maka programnya tidak dicetak lagi. Nah, itu cara kerja do while. Ya. Jadi eksekusi dulu, increment baru dicetak. Ya. Itu adalah dasar dari ketiga struktur pemrograman looping di C++. Ya. Ada struktur for, struktur while do, dan struktur do while. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengupas lebih jauh tentang pemrograman looping ini dengan mengaplikasikannya dalam sebuah kasus. Baik, sampai ketemu pada materi selanjutnya.